Hah? Hak asasi manusia? Apaan tuh? Oke, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM atau Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Membahas tentang hak atau hak asasi manusia atau HAM, HAM itu ada di mana-mana teman-teman. Jadi contohnya, misalkan di rumah. Rumah adalah hak untuk kita semua untuk tinggal. Kita berhak untuk berteduh, mempunyai rumah agar terhindar dari hujan dan panas dan masih banyak lagi. Kalau misalkan di sekolah, contohnya itu belajar. Nah, kita sebagai manusia, kita punya hak untuk pergi ke sekolah, untuk belajar, untuk menimba ilmu, mempunyai teman, dan masih banyak lagi. Lalu untuk di lingkungan sekitar itu kita punya hak untuk merasakan fasilitas publik yang ada, misalnya seperti kita naik angkot atau naik bus yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan masih banyak contoh hak-hak yang ada di dunia ini. Lalu di dunia ini ada yang namanya hak asasi manusia dan juga hak warga negara. Bedanya apa tuh? Simpelnya, hak asasi manusia atau HAM itu sifatnya lebih universal. Jadi semua orang di dunia ini bisa merasakan dan mendapatkan HAM atau hak asasi manusia. Sedangkan hak warga negara itu hanya berlaku di suatu daerah saja. Contohnya di Indonesia, kita yang umurnya di atas 17 tahun bisa punya hak untuk memilih siapa pemimpin kita selanjutnya dalam pemilu. Sayangnya di era digital sekarang sudah banyak kasus atau hal atau orang yang melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya bisa kita kaitkan dengan teknologi, yaitu cyberbullying. Simpelnya, cyberbullying ini adalah kegiatan bully atau perundungan yang dilakukan melalui media daring atau online seperti TikTok, lalu WhatsApp, Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi. Dan tindakan perundungan yang dilakukan bisa berupa komentar negatif, buat video yang dapat menyinggung pihak tertentu, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ini bisa melanggar HAM karena mereka yang melakukan ini dapat mengganggu orang yang merasa terbuli. Contohnya kayak orang mau mengekspresikan pengalaman dia pergi ke suatu tempat, tapi di komennya ada yang ngejudge kayak ngapain kesini, lebay, sok pamer gitu-gitu. Dan itu merupakan salah satu contoh cyberbullying karena teman-teman, kita berhak untuk bersuara, berhak untuk memberikan pendapat dan berekspresi dengan apa yang kita mau. Lalu gimana ya caranya yang bisa kita lakukan terutama sebagai anak muda Indonesia? Nah, caranya gampang teman-teman. Jadi ada satu pasal yang bisa menjadi landasan bagi kita, yaitu pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kita wajib menghormati hak orang lain. Nah, sebagai anak muda, kita punya peran yang sangat penting loh teman-teman, terutama untuk masa depan bangsa Indonesia. Jadi, gimana caranya? Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita bisa tingkatkan empati kita, rasa toleransi, dan pemahaman kita akan hak asasi manusia. Kita juga harus belajar apa sih hak dan kewajiban itu. Dan dengan kita memahami topik-topik tersebut, niscaya kita tidak akan melanggar hak orang lain dan kita bisa selalu hidup dengan aman dan nyaman sampai selama-lamanya. Jadi gimana teman-teman? Udah paham belum? Kalau udah, yuk dari sekarang kita mulai hormati dan hargai hak asasi manusia. Karena HAM adalah milik kita semua. Dari kita, untuk kita, dan kalau bukan kita yang lakuin, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau gitu, aku Benediktus Betara Paje Pradita dari SMA Negeri 112 Jakarta. Sampai jumpa!